Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Muntazah Siti Sintosah dan ini rekan saya Diana Bilang Saputri. dan sini kita akan membacakan data materi yang bertema kegiatan pengenalan etika komunikasi termasuk tata cara menyapa, berbicara, menggunakan bahasa Indonesia dengan benar. Nama Vicky Reustia Sukma, SPD, tempat tanggal lahir Tampang 6 Februari 1990, alamat Rumahan Citra Mas Indah Blok L nomor 74 dan Mapel Bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menyampaikan materi mengenai pengenalan etika berkomunikasi. Sebelum anak-anak ibu semua, dalam kehidupan sehari-hari tentu kita tidak lepas yang namanya berkomunikasi, karena kita adalah makhluk sosial dan berkomunikasi dengan orang lain. Tentunya ada berapa banyak yang kita temui di masyarakat, ada orang tua, ada kakak, adik, atau teman-teman. Setiap kita berbicara itu tentu ada aturannya. Nah, sebelum kita masuk aturannya, adik-adik semua harus tahu terlebih dahulu. Etika adalah seperangkat norma, aturan, atau pedoman yang mengatur segala perilaku manusia, baik yang harus dilakukan dan yang harus ditinggalkan, yang dianut oleh sekelompok masyarakat. Maka dari itu ada beberapa etika dalam berkomunikasi. Etika dalam berkomunikasi, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, ketika kita memulai pembicaraan dengan orang lain, satu yang harus kita perhatikan adalah lihat keadaan lawan bicara. Siapakah lawan bicara kita? Apakah dia orang tua, sama besar, kakak, atau adik? Yang kedua, kita harus melihat keadaan calon lawan bicara. Apakah dia lagi bersedih, senang, atau yang lain-lain dalam keadaan situasi perasaannya. Yang ketiga, kita harus berbicara ramah dan sopan kepada siapa saja. Yang ketiga, jangan hanya bicara, kita harus mendengarkan dan menatap lawan bicara kita. Berikutnya, kalau kita berkomunikasi dengan tatap muka dengan orang lain, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, tatap mata lawan bicara kita. Apabila kita berbicara dengan orang lain, kita tidak boleh melihat kepada hal-hal yang lain. Kita fokus kepada orang yang sedang berbicara. Yang kedua, jaga intonasi dan kecepatan bicara. Karena kalau kita berbicara terlalu cepat, apa yang kita sampaikan itu tidak jelas. Maka dari itu kita harus menjaga intonasi dan cara bicara. Yang ketiga, lontarkan pertanyaan. Apabila kita berbicara atau berkomunikasi, berikan beberapa pertanyaan kepada lawan bicara kita agar terjadi komunikasi yang baik. Kemudian, yang berikutnya, komunikasi lewat media. Banyak sekali media yang kita lihat di era sekarang, terutama di media sosial. Cara dan hal yang perlu kita perhatikan ketika berbicara lewat media adalah yang pertama, perhatikan gaya tulisan dan tanda baca. Gaya tulisan mempengaruhi apa makna yang kita sampaikan. Tanda baca yang baik dan benar itu melambangkan bahwa kita melestarikan, membudayakan bahasa Indonesia. Yang kedua, atur intonasi. Jika kita berbicara lewat telepon, kita harus berbicara dengan jelas, dengan intonasi yang tepat. Yang ketiga, apabila kita berbicara, berkomunikasi lewat media sosial, perhatikan, pikirkan apa yang akan kita tulis. Jangan nanti menyebabkan beberapa hal yang tidak baik. Apalagi sekarang dalam media sosial sudah ada aturan yang kita sebut dengan UU ITE, ya, undang-undang dalam berkomunikasi lewat surat elektronik. Kemudian, apabila kita berkomunikasi, etika berkomunikasi ketika menyambut tamu. Yang perlu kita perhatikan apabila kita menyambut tamu, yang pertama, kita harus berpakaian rapi dan pantas. Ya, berpakaian rapi dan pantas itu melambangkan karakter seseorang. Kita berusahalah apabila menyambut tamu dengan berpakaian yang bersih dan sopan. Yang kedua,
apabila bertamu kita harus menyuguhkan minuman. Itu artinya kita menghormati tamu yang datang ke rumah kita. Yang ketiga, sampaikan terima kasih apabila dia sudah mau pulang. Terima kasih artinya kita terima kasih karena telah dia berkunjung ke rumah kita. Kemudian, ada beberapa teknik yang dapat kita lakukan agar kita bisa berkomunikasi dengan baik. Yang pertama, bicara dengan jelas. Hal ini adalah tentu yang paling utama, karena bicara dan jelas dapat dipahami makna dan maksud tujuannya. Yang kedua, apabila kita berbicara, dengarkan lawan bicara kita dengan baik. Yang ketiga, konfirmasi jika merasa salah paham. Apabila ada kata-kata kita yang tidak pantas, yang kurang baik, yang kurang berkenan, konfirmasi kepada orang yang bersangkutan agar tidak terjadi kesalahpahaman. Kemudian perhatikan komunikasi nonverbal. Ya, maksudnya adalah kita dapat melihat komunikasi itu dari mimik wajah seseorang. Walaupun dia kadang-kadang berbicara baik dengan kita bisa melihat ekspresinya, apakah dia menerima dengan baik atau tidak. Kemudian, itulah etika komunikasi yang dapat disampaikan secara singkat. Anak-anak semua, untuk melihat penjelasan lebih rinci, silakan saksikan video berikut. Materi yang disampaikan oleh Bu Kiki, adik-adik bisa menjawab pertanyaan di bawah ini. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.